Kita lanjut bahas The Great Ruler Season 2 episode 53. Oke lah, gak usah banyak meng-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita diawali dengan Xiaoyan yang sedang bermain catur bersama dengan gurunya yaitu Yalao dan berkata jika klan Luosen atau klan Dewa Luo saat ini sedang memiliki masalah dan dia berminat untuk membantunya. Namun Yalao mengatakan jika masalah dalam 5 klan kuno dan juga 4 klan dewa merupakan sesuatu yang wajar. Mereka memang sedang saling menyeimbangkan satu sama lain. Kemunduran suatu klan adalah sesuatu yang biasa. Dan selama ini klan Dewa Luo bersama dengan klan Dewa Darah atau klan Suisen memang memiliki perselisihan yang cukup mendalam. Menang dan kalah dalam perselisihan pasti akan terjadi. Xiaoyan merasa memiliki hutang budi dengan Luo Tianzhen, kakek dari Luoli, karena orang itu yang membantu Xiaoyan ketika dia pertama kali masuk ke dalam dunia 1000 besar. Jadi dirinya ingin membalas budi kebaikan ini. Tapi menurut Yalao, dengan identitas Xiaoyan yang sekarang, dia tidak pantas untuk turun tangan sendiri. Lebih baik perintahkan orang lain saja. Namun, siapa yang cocok untuk mengemban misi kali ini? Xiaoyan pun menjawab, gadis itu cukup dekat dengan cucu Luo Tianzhen. Scene kemudian berlanjut dengan murid-murid akademi yang sudah berkumpul di halaman besar. Luoli pun datang dan langsung dekat pada kekasihnya, yaitu Mu Chen. Dan hari ini adalah hari pengumuman resmi. Kompetisi berburu akan dimulai. Tidak lama kemudian, portal dimensi pun aktif. Dekan Taichang dan juga beberapa master akademi yang lainnya pun mulai muncul di halaman besar Akademi Beichang ini. Tanpa basa-basi lagi, Dekan Taichang mengatakan jika perang berburu ini akan menjadi seleksi dan juga pelatihan khusus bagi mereka yang berprestasi akan mendapatkan puncak pencerahan spiritual dari Tuan Naga Laut Utara. Dan ini akan menjadi bekal ketika mengikuti kompetisi antar akademi di masa depan nanti. Selama ini, Akademi Beichang selalu berada di peringkat terakhir. Semoga kompetisi perang berburu saat ini akan ada murid berbakat yang bisa mengangkat derajat dan juga martabat akademi. Jika sampai di dalam kompetisi antar akademi nanti gagal, mungkin Akademi Beichang tidak lagi menjadi bagian dari 5 akademi besar. Antran cukup yakin akademi ini masih bisa menjadi bagian 5 akademi besar karena masih ada Shen Changsen yang bisa diandalkan. Tapi menurut murid yang lainnya, akademi lain juga pasti memiliki murid unggulan mereka. Dekan Taichang berkata jika akademi kita memiliki banyak murid yang berbakat, namun sangat disayangkan mereka juga banyak yang tewas di tangan anggota Istana Naga Iblis karena selama ini sudah menjadi musuh bebuyutan. Meskipun begitu, sebagai murid Akademi Beichang tidak boleh ada rasa takut dan juga harus tetap menjaga kehormatan akademi ini. Luoli yang berada di sebelah dari Mu Chen pun mengatakan jika puncak pencerahan spiritual kali ini mungkin akan jauh lebih dahsyat dan juga lebih baik jika dibandingkan dengan puncak jalan spiritual. Mendengarkan hal ini, Mu Chen bertekad harus bisa mendapatkan puncak pencerahan spiritual dari Tuan Naga Utara. Sementara Li Xuantong mengatakan jika Shen Changsen adalah satu-satunya orang yang pantas menjadi lawannya. Namun, Shen Changsen pun tidak menganggapnya serius. Lebih baik memikirkan cara untuk mendapatkan kristal spiritual yang cukup banyak supaya bisa memiliki kualifikasi menantang 3 jenderal aula hukuman. Kompetisi perang berburu pun dimulai. Semua siswa harus bisa mengumpulkan kristal spiritual dari makhluk-makhluk spiritual yang ada di dalam dunia cahaya spiritual. Raja spiritual memiliki kristal paling banyak. Dengan mengalahkan mereka, maka akan memiliki jumlah kristal yang cukup untuk bisa menantang 3 jenderal aula hukuman. Selain itu, 3 jenderal aula hukuman ini adalah penentu dari kompetisi perang berburu ini. Jika 3 orang teratas tidak berhasil mengalahkan 3 jenderal aula hukuman, maka seluruh siswa tidak akan bisa mendapatkan puncak pencerahan spiritual. Jadi bisa dikatakan bahwa kompetisi ini akan gagal. Mereka yang masuk ke dalam dunia cahaya spiritual diteleportasi secara terpisah dan Mu Chen pertama-tama akan mencari keberadaan Luoli menggunakan radar emas yang berada di tangannya.
Di sisi lain, Ye Sun-er telah tertangkap dan juga dihajar oleh kelompok Heyao sampai babak belur. Tepat ketika Ye Sun-er akan dilukai, Luo Li pun muncul untuk menyelamatkannya. Kedatangan Luo Li membuat Heyao cukup senang. Dia menyuruh anak buahnya untuk mengepung Luo Li dan tidak akan membiarkan gadis ini pergi kecuali Mu Chen datang dan kemudian berlutut meminta maaf kepada Heyao. Ancaman seperti ini tidak berlaku bagi Luo Li. Dia memilih melakukan perlawanan hingga akhirnya pertempuran sengit pun terjadi. Dengan keahlian dan juga kelincahan pedangnya, Luo Li mampu mematahkan berbagai serangan kelompok Heyao. Namun orang licik itu memanfaatkan hal ini untuk melemparkan senjatanya kepada Ye Sun-er yang telah pingsan. Mau tidak mau, Luo Li harus menghalau senjata tersebut. Dikarenakan situasi yang tidak kondusif, Luo Li memilih membawa kabur Ye Sun-er, namun tetap dikejar oleh anak buah dari Heyao. Terpaksa, dia melemparkan Ye Sun-er ke udara. Momentum ini dimanfaatkan untuk memberikan serangan secepat kilat pada kelompok Heyao. Namun lagi-lagi dengan liciknya, Heyao pun melemparkan senjatanya pada Luo Li, di mana senjata itu yang sudah dilumuri dengan racun melukai pundak dari Luo Li. Dia juga mendapatkan serangan gabungan. Masih tidak mau menyerah, Luo Li memberikan perlawanan yang pada akhirnya menimbulkan ledakan serta asap tebal. Hal ini pun dimanfaatkan untuk segera melarikan diri. Luo Li merawat Ye Sun-er yang sedang terluka di dalam sebuah goa, dan tiba-tiba dia merasa ada seseorang yang masuk ke dalam goa ini, membuatnya waspada dan segera membawa pedangnya. Tepat ketika Luo Li ingin memberikan tebasan kepada orang yang sudah masuk ke dalam goa ini, dia pun dibuat terkejut karena orang itu ternyata adalah Mu Chen. Luo Li sedikit lega, sementara Mu Chen yang melihat wajah Luo Li pucat, dia tahu jika kekasihnya ini terkena sebuah racun. Dia bertanya, siapa yang melakukan ini? Sebelum Luo Li menjawabnya, ternyata Ye Sun-er sudah mengigau dan menyebut nama Heyao. Hal itu membuat Mu Chen tahu bahwa pelakunya adalah Heyao sialan itu. Mu Chen akan pergi mencari perhitungan dengan Heyao, namun dicegah oleh Luo Li. Lebih baik fokus mengumpulkan kristal spiritual terlebih dahulu. Urusan Heyao bisa ditindaklanjuti belakangan. Mu Chen tidak menjawab, namun dia langsung menghisap racun melalui bekas luka di pundak dari Luo Li. Dan apapun yang terjadi, Mu Chen akan tetap menuntut balas atas perbuatan Heyao karena bocah itu sudah kelewatan dan berani melukai kekasihnya. Di sisi lain, Heyao sedang memarahi kelompoknya karena tidak berhasil menangkap Luo Li yang bahkan sudah terluka. Tiba-tiba saja Mu Chen muncul dengan kekuatan formasi dari atas langit, dan ia meluncurkan serangan yang menimbulkan ledakan besar. Seluruh anggota kelompok Heyao pun terhempas di dalam ledakan ini. Dia kemudian kembali memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Mu Chen. Pertarungan sengit pun tidak bisa terhindarkan. Yang Hong juga telah maju dan mengaktifkan kekuatan naga hijau, namun berhasil dihancurkan dengan serangan tombak milik Mu Chen. Bahkan Yang Hong juga tidak luput dari amarah Mu Chen. Di sisi lain, Luo Li dan juga Ye Sun-er keluar goa dan sedang menuju ke tempat Mu Chen berada. Sementara Mu Chen meminta obat penawar racun pada Heyao, bocah itu mengatakan kalau bisa ambil saja sendiri. Merasa cukup kesal dengan Heyao ini, Mu Chen pun tidak segan-segan memberikan sebuah serangan, dan pertarungan antar keduanya pun terjadi. Tiba-tiba Heyao muncul di belakang Mu Chen, kemudian memberikan tendangan sampai membuat tubuh Mu Chen terpental jauh. Heyao kemudian keceplosan dan berkata, kenapa Mu Chen yang lemah menjadi perhatian Akademi Sheng. Dalam hal ini Mu Chen tahu jika Heyao adalah pengkhianat dan telah bersekongkol dengan Akademi Sheng. Apakah kau tidak takut dikeluarkan dari akademi? Mendengarkan perkataan ini, Heyao malah tertawa terbahak-bahak. Sambil bertarung, mereka juga mengobrol. Sudah sejak lama Heyao ingin keluar dari akademi peringkat bawah ini. Berbagai prinsip akademi juga tidak masuk di akal sehatnya. Kekeluargaan, kehormatan, saling melindungi, itu hanyalah alasan orang-orang lemah. Heyao akan melenyapkan Mu Chen sebagai harga supaya dia bisa bergabung dengan Akademi Sheng. Dari perkataan inilah Mu Chen tahu jika Heyao ternyata merupakan orang suruhan dari Ji Xuan.
Heyao pun melemparkan sebuah serangan dahsyat yang membuat Mu Chen menabrak tanah dengan keras. Melihat hal ini, Luoli dan juga Ye Sun-er cukup khawatir. Sementara Mu Chen dengan amarahnya kembali bangkit, melukai Ye Sun-er, meracuni Luoli, bersekongkol dengan akademi luar. Tindakan ini pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Mu Chen mulai bangkit dengan tubuh Dewa Petir. Dia tidak akan pernah memberikan ampun pada pengkhianat macam Heyao. Sementara Heyao cukup kaget, Mu Chen mampu melatih tubuh Dewa Petir, di mana Shen Changsen yang berada di peringkat pertama pun tidak bisa melatih hal ini. Heyao mulai melancarkan serangan bertubi-tubi, namun tubuh Dewa Petir sangatlah tangguh, tidak mempan terhadap serangan apapun yang dilancarkan oleh seorang Heyao. Mu Chen yang sudah cukup bersabar pada akhirnya mulai bertindak dengan tinju petir dan juga pergerakan secepat kilat. Dia menghajar Heyao tanpa memberinya kesempatan untuk bernafas. Pada akhirnya, Heyao benar-benar tidak berkutik dalam hal ini. Merasa tidak ingin kalah, Heyao mulai mengaktifkan tubuh Dewa Bangau dan kemudian berubah menjadi bangau raksasa. Namun Mu Chen juga tidak tinggal diam. Dia pun mengeluarkan kekuatan burung Netherbird hingga akhirnya kedua burung itu bertabrakan di udara dan menimbulkan ledakan dahsyat. Heyao terkapar di tanah. Sementara Mu Chen yang sudah emosi memberikan pukulan petir terakhir. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Heyao ini akan benar-benar bisa dikalahkan oleh seorang Mu Chen dalam pertarungan sengit kali ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.